Hari ini kita akan belajar identitas trigonometri. Yang pertama, identitas kebalikan. Nah, kalian masih ingat kan kalau sin alfa ini sama dengan depan per miring. Sedangkan pasangannya yaitu kosekan alfa sama dengan miring per depan. Nah, sekarang kita akan mencari 1 per kosekan alfa. Nah, tadi kosekan alfa itu adalah miring per depan. Kita ganti kosekan alfa yang ini menjadi miring per depan. Sehingga 1 per kosekan alfa sama dengan 1 per miring per depan. Nah, kalau seperti ini kan artinya 1 dibagi miring per depan ya. Nah, selanjutnya untuk mengoperasikan itu, tanda bagi ini kita ubah menjadi kali dan miring per depannya ini kita tukar posisinya menjadi depan per miring. Sehingga 1 dibagi miring per depan ini sama dengan 1 kali depan per miring. 1 dikali depan per miring hasilnya tetap depan per miring ya. Nah, depan per miring itu sama dengan sin alfa. Sehingga kita akan mendapatkan bahwa 1 per kosekan alfa ini sama dengan sin alfa. Tahu kalau kita tulis sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa. Nah, dari hal ini kita juga akan mendapatkan bahwa kosekan alfa ini sama dengan 1 per sin alfa. Inilah yang disebut dengan identitas kebalikan. Nah, dengan cara yang sama seperti ini, untuk cos dan tan, kita akan mendapatkan cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa, dan sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Kemudian yang terakhir, tan alfa sama dengan 1 per kotan alfa, dan kotan alfa sama dengan 1 per tan alfa. Nah, inilah rumus-rumus identitas kebalikan. Selanjutnya yang kedua, identitas perbandingan. Nah, kalian masih ingat kan? Sin alfa itu sama dengan depan per miring, kemudian cos alfa sama dengan samping per miring, dan tan alfa sama dengan depan per samping. Nah, selanjutnya kita akan cari sin alfa per cos alfa. Nah, di sini sin alfanya kita ganti menjadi depan per miring. Kemudian cos alfanya ini kita ganti menjadi samping per miring. Nah, sehingga sin alfa per cos alfa ini kita dapat depan per miring dibagi samping per miring. Nah, selanjutnya tanda bagi ini kita ubah menjadi kali. Dan samping per miring ini kita tukar posisinya menjadi miring per samping. Nah, kalau sudah seperti ini, depan per miring kali miring per samping, ini miringnya bisa kita coret ya. Sehingga hasilnya adalah depan per samping. Nah, depan per samping itu apa? Tan alfa ya. Ya, jadi sin alfa per cos alfa ini akan sama dengan tan alfa. Nah, sehingga dari hal itu kita akan memperoleh tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, dengan cara yang sama kita akan mendapatkan kotan alfa itu sama dengan cos alfa per sin alfa. Nah, inilah rumus identitas perbandingan. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu identitas Pitagoras. Nah, kalian masih ingat kalau ada segitiga siku-siku seperti ini, kemudian diketahui sudut alfanya yang ini, maka sisi depan sudut alfa adalah ini, kemudian sisi samping sudut alfanya adalah yang ini, dan sisi miring sudut alfanya adalah garis miringnya ini. Nah, kalau ada segitiga siku-siku,
maka akan berlaku rumus Pitagoras, yaitu miring kuadrat sama dengan depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Nah, kalau rumus Pitagoras ini kita bagi semua sukunya dengan miring kuadrat, maka jadinya yang ini miring kuadrat dibagi miring kuadrat. Sama dengan depan kuadrat dibagi miring kuadrat. Ditambah samping kuadrat dibagi miring kuadrat. Oke, selanjutnya. Miring kuadrat dibagi miring kuadrat hasilnya adalah 1. Kemudian, depan kuadrat per miring kuadrat ini bisa kita tulis depan per miring dikuadratkan. Kemudian, samping kuadrat per miring kuadrat ini juga bisa kita tulis samping per miring dikuadratkan. Nah, kalian masih ingat depan per miring itu apa? Sin ya. Nah, sehingga jadinya 1 sama dengan depan per miring ini kita ganti dengan sin. Jadinya sin kuadrat. Ditambah samping per miring itu adalah cos. Sehingga jadinya ditambah cos kuadrat. Nah, dari hal itu kita akan mendapatkan rumus identitas Pitagoras, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Cara yang sama seperti tadi, yaitu membagi rumus Pitagoras dengan sisi depan kuadrat ataupun sisi samping kuadrat, maka kita akan mendapatkan dua rumus identitas Pitagoras berikutnya, yaitu 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa, dan 1 ditambah kotan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, inilah rumus-rumus identitas Pitagoras. Penggunaan identitas trigonometri biasanya dipakai ketika kita akan menyelesaikan soal yang meminta kita untuk mencari bentuk sederhana ataupun membuktikan formula yang sudah diberikan. Nah, untuk lebih memahaminya, kita coba contoh soal yang pertama. Bentuk sederhana sin alfa kali tan alfa per sekan alfa adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus ingat dengan rumus identitas trigonometri yang sudah kita bahas tadi. Nah, untuk soal ini, di sini kan ada tan dan sekan ya. Jadi kalian harus ingat identitas perbandingan dan identitas kebalikan. Di identitas perbandingan, tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Sedangkan untuk identitas kebalikan, sekan alfa ini sama dengan 1 per cos alfa. Nah, selanjutnya kita akan substitusi identitas trigonometri ini ke soal yang sudah diberikan. Nah, jadi di sini kita akan mencari bentuk sederhana sin alfa kali tan alfa per sekan alfa. Selanjutnya, kita ganti tan alfa ini menjadi sin alfa per cos alfa. Kemudian, sekan alfa ini juga kita ganti dengan 1 per cos alfa. Nah, kita akan mendapatkan hasil seperti yang sudah kakak tulis ini. Sin alfa kali sin alfa per cos alfa per 1 per cos alfa. Nah, sudah seperti ini, kita operasikan. Sin alfa kali sin alfa itu hasilnya adalah sin kuadrat alfa. Kemudian di sini ada per cos alfa. Kita tulis per cos alfa. Kemudian per ini kan artinya bagi ya. Kemudian 1 per cos alfa kita tulis di sini 1 per cos alfa. Sekarang kalian perhatikan. Di suku pertama ini penyebutnya cos alfa, kemudian di suku kedua penyebutnya juga cos alfa. Jadi penyebutnya sama ya. Untuk itu kalian bisa abaikan. Jadi cos alfanya ini kita coret. Sehingga kalian tinggal menghitung sin kuadrat alfa dibagi 1. Hasilnya adalah sin kuadrat alfa. Nah, inilah bentuk sederhana dari sin kali tan
per sekan alfa. Latihan, coba kalian kerjakan soal ini ya. Bentuk sederhana sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa per tan kuadrat alfa kurang sekan kuadrat alfa adalah. Nah, ingat kalian gunakan rumus-rumus identitas trigonometri yang sudah kita bahas tadi ya. Jangan lupa jawabannya tulis di kolom komentar.